Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cerita Dakwah bersama saya. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan yang menumbuhkan rasa kasih sayang di antara suami istri. Salam dan salawat semoga selalu dilimpahkan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, paling santun budi pekertinya, dan paling sayang kepada kerabat serta umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang wanita karir dalam timbangan syariat. Mohon disimak dan didengar ya. Islam telah membebaskan muslimah yang lemah dari kewajiban mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Sebelum menikah, kebutuhan wanita menjadi tanggung jawab orang tua, dan setelah menikah menjadi kewajiban suami seperti ditugaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, diriwayatkan dari surat An-Nisa ayat 34. Syekh Waliullah Dahlawi berkata, seorang suami harus tetap menjadi pemimpin bagi istrinya, karena secara naluri mempunyai kekuatan cukup. Seorang suami lebih sempurna akalnya, lebih cakap dalam menyiasati masalah, dan lebih kuat perlindungan dan pembelaan pada istrinya. Dengan hartanya, dia memberi nafkah untuk makan dan pakaiannya. Oleh karena itu, seorang wanita harus memiliki kesadaran penuh. Tidak akan mencari-cari pekerjaan di luar rumah kecuali jika sangat membutuhkan penghasilan, karena tidak memiliki seseorang yang menanggung beban hidupnya untuk bisa menjalani kehidupan sebagai seorang merdeka dan mulia. Atau masyarakat sangat membutuhkannya untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Pekerjaan yang tidak menodai kehormatannya dapat menjaga agama dan akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari surat Al-Ahzab ayat 33. Islam telah membebaskan wanita dari kewajiban nafkah keluarga, menggugurkan kewajiban sholat jamaah, sholat Jumat, dan jihad agar ia bisa berkonsentrasi untuk menaati Allah dan Rasulnya, dan mengurus kehidupan keluarga dan menjadi seorang ibu sejati. Sehingga istri adalah lambang harumnya rumah tangga, teman curhat, permata rumah tangga, dan keceriaannya. Istri berperan sebagai motor penggerak dan mengatur segala urusan keluarga kesehariannya, sebagai sumber kelembutan yang memenuhi setiap sudut rumahnya, dan sebagai rah pendidikan bagi buah hatinya. Sang penyair berkata, ibu laksana taman, bila engkau pelihara tanamannya dengan penyiraman yang cukup, maka akan tumbuh dengan subur dan rindang. Ketika wanita rela menceburkan dirinya ke dalam dunia pekerjaan dan bisnis, mulai masuk ke jantung persaingan kehidupan, bahkan berebut dengan kaum lelaki untuk menguasai pekerjaan mereka, atau sekedar ikut bersama-sama bekerja dengan mereka, tanpa adanya kebutuhan mendesak atau menghasilkan manfaat untuk kepentingan umum. Pada hakikatnya sebuah tragedi yang menyeramkan yang menimpa umat manusia di tengah menyebarnya dekadensi moral, akumulasi fitnah, dan maraknya kejahatan. Itulah maksud sabda Nabi Muhammad SAW. Wanita adalah aurat, bila dia keluar, dia akan diperdaya oleh setan. Sahih Imam At-Tirmidzi. Adapun muslimah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, niscaya dia tidak akan rela terlempar ke dalam tungku pekerjaan yang menyala-nyala. Dia tidak ridho menjadi barang murahan yang diperebutkan para budak harta. Dia tidak rela menjadi boneka mainan yang dijadikan hiburan orang-orang yang tidak memiliki malu dan bodoh. Dia menolak keras kemajuan palsu yang menyuruh para wanita keluar rumah dengan menampakkan perhiasan, bertabaruk, berpakaian tetapi telanjang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ada sebagian wanita yang kedudukannya di kantor atau perusahaan cukup tinggi, seperti sebagai direktur, general manager, atau eksekutif marketing. Dan di antara mereka juga masih banyak sekali yang bekerja di tempat-tempat yang bertentangan dengan kodrat wanita, seperti sales, pekerja bangunan, tukang pos, kondektur, dan supir bus, serta di dunia militer. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi pekerja seks komersial, foto model, peragawati, dan pekerja diskotik. Padahal sungguh pekerjaan itu telah merusak fitrah mereka sebagai wanita muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Tidak ragu lagi bahwa muslimah yang memiliki kesadaran penuh dan mendapatkan petunjuk Islam, niscaya mengetahui jalan mana yang harus ia tempuh. Dia mengetahui di mana harus menginjakkan kakinya. Itu semua setelah dia melihat perbedaan besar antara hukum Allah dan hukum jahiliyah yang tidak karuan, yang terus muncul setiap saat di sana-sini. Dan ketahuilah, kemajuan dan kebangkitan umat tidak mungkin diraih dengan hukum jahiliyah, namun hanya dengan Islam. Terima kasih telah menonton dan juga mendengar tentang wanita karir dalam timbangan syariat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe. Tentang wanita karir dalam timbangan syariat diambil dari buku karya Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit dari admin Cerita Dakwah.